Kalau ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu ya. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, siapa tak kenal Rocky Gerung? Sosok yang mengklaim dirinya sebagai ahli filsafat itu dikenal sebagai oposan jalanan alias non-parlemen yang kerap menghantam dan selalu nyinyir terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Tak hanya narasi buruk yang mendiskreditkan Jokowi lewat kata dungu, Rocky Gerung juga dinilai kerap nyinyir kalau Presiden Jokowi tak punya prestasi. Lantaran sikapnya yang kerap nyinyir dan menyerang Jokowi semacam itu, komedian Indro Warkop pun berang. Ia pun mengungkit kekejaman rezim Soeharto alias Orde Baru yang diduga melakukan aksi penghilangan nyawa terhadap rakyatnya yang mengkritik kebijakan penguasa Republik Indonesia selama 32 tahun itu. Kalau ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul 10 arsitek. Gampang aja. Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berutang. Ini jalan tol pakai utang, siapapun bisa. Dan utang itu kemudian dibebankan pada rakyat. Setiap hari Sri Mulyani cari cara untuk majakin rakyat. Macam-macam dipajaki sekarang. Demi membayar utang itu. Tetapi pendukung rezim tepuk tangan. Hanya di era Jokowi jalan tol jadi panjang, iya, tapi jalan pikiran jadi pendek. Kita sebetulnya ngeritik aja enggak. Kita menyindir. Dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai apa? Sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu ya. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Enggak, bukan soal ditangkap doang. Hilang. Anda nggak percaya itu? Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Jadi ambil. Iya, dan saya kenal betul. Banyak biji tukul saya kenal. Hilang. Ya, apa yang disampaikan Indro Warkop memang ada benarnya. Soeharto disebut-sebut terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat. Bersumber dari kumparan.com 12 Januari 2023 dalam sebuah tulisan bertajuk Jejak Penembakan Misterius alias Petrus di era Orde Baru, Soeharto pernah menempuh kebijakan penembakan misterius alias Petrus untuk menghilangkan nyawa para pelaku kritik atau orang-orang yang suka mengkritik terhadap kebijakan Soeharto. Kala itu terjadi penembakan di kota-kota besar pada tahun 1982 hingga 1985. Peristiwa ini tak lepas dari kondisi ekonomi yang semakin tak menentu sejak tahun 1970-an. Seiring dengan itu, demonstrasi mahasiswa mulai pecah di kota-kota besar pada tahun 1980-an. Mereka menentang pemerintahan Orde Baru, yakni Soeharto yang dinilai tak mampu lagi menjalankan kepemimpinannya. Mereka yang menunjukkan sikap oposisi terhadap rezim Orde Baru dicap sebagai pelaku kriminal.
Ancaman-ancaman terhadap ketertiban umum seperti demo-demo hingga preman-preman dianggap sebagai biang kerok kerusuhan yang murni kriminal. Mereka juga dinilai sebagai sumber permasalahan negara dan masyarakat. Sejak saat itulah pemerintah berusaha untuk menumpas para kriminal dengan melakukan penembakan secara misterius. Petrus pertama kali terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 1983. Pembunuhan tersebut semakin terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga Semarang. Operasi Petrus ini menargetkan orang-orang yang telah dilabeli sebagai kriminal tadi. Beberapa karakteristik yang masuk dalam daftar target Petrus diantaranya anggota geng, mantan napi, hingga mereka yang bertato. Mayoritas merupakan laki-laki yang masih muda. Cara yang dilakukan Petrus dalam mengeksekusi korbannya pun bermacam-macam, mulai dari menembak langsung ketika bertemu di jalanan, hingga mengikatnya terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam sebuah jeep atau Toyota hardtop. Mayatnya pun dibuang di tempat yang tak semestinya seperti di luar bioskop, sekolah, hingga jalanan sibuk di tengah perkotaan. Banyak dari mereka ditemukan dalam keadaan terikat dan luka-luka bekas penyiksaan. Berdasarkan laporan Komnas HAM, korban tewas mencapai lebih dari 2.000 orang. Aksi mengadili seseorang dengan pembunuhan tanpa melewati jalur hukum inilah yang menyebabkan aksi Petrus masuk dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Ya, betul-betul mengerikan bukan? Sungguh ironis memang. Ketika negeri ini mengalami perubahan besar sejak gerakan reformasi berhasil menumbangkan rezim Orde Baru, kini demokrasi yang berlangsung di negeri ini cenderung liberal, bahkan liar. Dalam konteks demikian, siapapun diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kritik di muka umum. Meski demikian, tidak lantas berarti orang boleh menghina dan melecehkan orang lain, apalagi kepada seorang kepala negara yang telah diberikan mandat secara langsung oleh rakyat melalui kontestasi demokrasi. Dalam konteks demikian, sangat beralasan kalau Indro Warkop memberikan tamparan keras buat Rocky Gerung yang kerap nyinyir dan menggiring opini publik untuk menihilkan prestasi Presiden Jokowi. Padahal faktanya pembangunan di era Jokowi tak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari ujung barat hingga ujung timur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.